Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua mendapat rezeki yang melimpah, teman-teman. Amin, amin ya Robbal Alamin ya. Kali ini kita membahas terkait sosok perempuan yang bernama Wuri Baret, teman-teman. Di mana dalam orasi saat berdemonya, beliau mengungkapkan ungkapan yang dinilai cukup berlebihan, ungkapan yang dinilai ancaman atau mungkin framing buruk buat para masyarakat, menghasut begitu ya untuk membenci Pak Jokowi, teman-teman. Apalagi ungkapannya yang cukup frontal ini, ungkapan yang cukup barbar ini yang diungkapkan dalam orasinya tersebut kepada mantan presiden 2 periode Republik Indonesia, teman-teman. Hal ini tentu saja menuai beragam kecaman dari para warganet, dan sosok Wuri Baret ini sudah dilaporkan ya ke Polda Metro Jaya terkait ungkapannya yang dinilai memang sudah amat sangat berlebihan, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa video berikut ini, teman-teman. Pas denger ini sih bukan hanya kaget ya, tapi miris sekaligus jijik. Bagaimana bisa narasi sejahat itu keluar dari mulut seorang manusia? Dan yang lebih aneh adalah kontradiksinya. Kita lihat busananya membawa nilai-nilai agama. Tapi kenapa narasi yang dikeluarkannya itu sangat jauh dari nilai-nilai agama? Padahal juga background dari orang ini adalah partai yang berlandaskan nilai-nilai agama. Tapi kenapa pendidikan kepartaiannya apakah nggak nyampe kepada oknum ini? Statement menghalalkan darah dan leher seseorang ini sangat provokatif. Bagaimana bisa ada seseorang yang merasa berhak atas nyawa, leher, dan darah dari orang yang dibencinya? Fanatisme macam apa yang diajarkan oleh orang ini? Kritik sih boleh, demonstrasi juga sah-sah saja. Tapi kalau udah menyangkut nyawa, menyangkut leher, darah, kayak gini ini udah termasuk gila, bukan kritik lagi. Udah nggak waras. Dengar baik-baik video ini, si mama tua ini. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halalkan lehernya Jokowi. Lihat tangannya. Kita ulang lagi ya, lihat tangannya. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Hanya satu kata, halal darah Jokowi. dan Pak Joko Widodo. Dia ingin sekali mengajak para demonstran di publik masyarakat untuk mau begininya Pak Joko Widodo. Anda suka? Anda setuju? Anda senang? Apakah Anda senang dengan pernyataan si ibu ini sakit hati? Semuanya saya kenal, ibu ini saya kenal. Kenapa? Mereka adalah pendukung capres gagal. Saya bersama dengan mereka dulu. Dan juga dia sering demo waktu sebelum penetapan KPU menetapkan kemenangan Prabowo Gibran. Ini juga salah satu yang ikut demo-demo terus. Orasinya memang terus membenci Pak Joko Widodo. Orasinya tidak setuju dengan Mas Gibran. Kenapa mereka tidak suka dengan Pak Joko Widodo? Yang pertama, karena organisasi yang bertolak belakang dengan Pancasila, HTI, FPI dibubarkan oleh Pak Joko Widodo. Ingat, sakit hati. Ada orang yang menterinya dicopot, jabatannya dicopot, ingin dapat jabatan di internal kabinet Pak Joko Widodo, tidak dikasih oleh Pak Joko Widodo. Ini membuat mereka sakit hati, sehingga membenci, dan membenci. Sampai hari ini membenci dan membenci, dan ingin gorok. Ingin Pak Joko Widodo. Sedih kan? Leher Pak Joko Widodo loh diganggu. Rencana mereka mau ganggu. Nih, pernyataan ibu nih, dengar lagi. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halalkan lehernya Jokowi. Coba. Wajahnya cantik. Kelihatannya, ya begitulah Anda menilai. Tapi kata-katanya lebih jahat daripada penampilan. Inikah yang dibanggakan oleh Roy Suryo CS? Pendukung capres gagal. Saya kenal 95% yang mengikuti Roy Suryo melakukan aksi demonstrasi di DPR. Hampir saya kenal semuanya. Saya pernah bersama dengan mereka. Saya tahu tentang rencana jahat bagi mereka. Adili Pak Joko Widodo, penjarakan Pak Joko Widodo, gulingkan Mas Gibran. Ya, itu adalah tujuan mereka. Gantungkan Pak Joko Widodo di Monas, itu adalah tujuan mereka. Karena sakit hati. Karena itu, mari pendukung Pak Joko Widodo, tetap kuatkan, doakan Pak Joko Widodo, tetap semangat. Bapak, jangan tunjukin ijazah. Mangap Frita Lorboy. Kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Mengandung. Ya, mengandung. Itu ancaman hukumannya itu berat loh. Oke. Kalau kita larikan kepada Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, kalau dilihat dari kacamata konteks hukum, ini kan suatu pelanggaran hukum sudah.
berkaitan nanti Pak Jokowi mau melaporkan dan tidak, ini sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum yang ancaman hukumannya itu 12 tahun. Waduh, Wuri Baret bisa diancam 12 tahun penjara. Ini sama kayak Tifa berarti ancaman hukumannya ya, Undang-Undang ITE juga. Dan ini sangat luar biasa loh, ancaman serius kepada mantan kepala negara. Ini kan bahaya ini. Ucapan-ucapan si Wuri Baret ini mirip-mirip dengan ucapan ya para kelompok teror. Takutnya dengan ucapan dari Wuri Baret ini, ada orang yang terprovokasi akhirnya, kemudian melaksanakan hal itu, nekat dan lain sebagainya. Kalau dulu kita sebutnya itu lone wolf, teman-teman, orang yang bergerak sendiri karena termakan propaganda. Ini kan bahaya bisa terjadi juga sebenarnya. Dan saya harap pihak kepolisian harus mewarning orang ini. Dia dilapor dia. Di mana Jokowi? Apa? Tapi emang iya. Ini jangan dulu. Saya juga sudah ada lawyernya. Kalau secara pribadi saya belum bisa jawab. Tapi nanti kalau yang di Solo nanti sama Mas Andika. Kalau yang di Jakarta insya Allah dengan tim Taka. Siap. Terima kasih. Miris, seorang wanita yang berjilbab bernama Wuri Baret. Di orasnya kemarin mengatakan leher dan darahnya Pak Jokowi halal. Hebat, luar biasa. Ini tanda-tanda karakternya seorang teroris. Jadi tolong ya Pak, ditangkap ini perempuan iblis ini. Ini menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Sama Bapak Presiden aja berani bilang menghalalkan darah dan lehernya. Apalagi sama yang lain. Jadi tolong Pak, ini perempuan iblis ini segera ditangkap. Jangan dibiarkan merajalela dan oknum-oknum yang lainnya. Karena sangat membahayakan ini Pak. Perempuan berjilbab tapi berhati iblis. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, ada juga Roy Suryo CS ini masih bermanuver kan. Terus orasi tadi itu Pak. Iya. Orasi yang orang bernama Ibu Wuri ya. Kalau iya, salah, ya. Wuri apa istilahnya di medsos itu. Ya kita Wuri aja lah supaya Wuri Baret gampang. hitam. Iya. Nah ini juga sesuatu yang disampaikan ke publik gitu ya dengan nada yang menurut saya nggak tahu apakah itu bisa dikenakan pasal ancaman atau apa ya. Gimana Pak Sweadi melihat itu? Jadi kita jujur ya sangat menyesalkan sekali tuh langkah-langkah provokatif ya dan sara itu kok ada di zaman yang menurut saya sekarang ini masih hari gini gitu kan. Kan dulu yang kita tahu peristiwanya di Ahok kan. Betul ya. Darahnya Ahok tuh halal. Membunuh Ahok halal ya kan itu. Ya jadi semua berkaitan dengan Ahok tuh semua apa yang dilakukan tuh halal. Nah, pada konteks yang sekarang kita kebersamaan yang sudah sedang dijunjung tinggi, ini kan nggak sangat elegan kata-kata seperti ini, ya. Membunuh, ya, itu ada halal, ya. Pak Jokowi, ya, lehernya juga halal. Sambil gini Pak. Sambil memperagakan, seolah-olah kalau dipotong itu tetap halal. Loh. Dan di sampingnya Roy Suryo ketawa-ketawa. Nah, iya. Wih, gitu kan. Tapi kalau Roy Suryo sih saya maklum lah. Karena dia siapapun yang ada di sampingnya, ya kan. Sepanjang itu segaris, sehaluan dengan dia, ya. Maaf, sekalipun mungkin bentuk apapun yang ada di sampingnya itu tetap dikatakan itu adalah orang yang mendukung dia. Iya. Saya maklum, dalam keadaan ini Roy lagi panik. Apalagi kita dengarkan sebentar lagi ini akan P21 karena informasinya kemarin pihak Polda sudah mengirim berkas lagi kepada pihak kejaksaan. Kita berharap dalam 1-2 hari katakanlah ini bisa P21. Dan lagi pula itu Roy Suryo mungkin ketar-ketir juga karena kan Rismon sudah SP3 kan, makin sendirian kan dia makin Tipa nggak jelas. Iya. Dan dia bilang kan Rismon sudah menjadi zombie karena soal terkait dengan itu soal sertifikat kematian itu. Jadi dia sekarang istilahnya tuh Rismon zombie kan. Kata Roy Suryo. Saya lanjut. Dalam konteks seperti itu, silakan Pak, silakan. Sorry. Saya lanjut. Nah,
kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung, ya, mengandung. Itu ancaman hukumannya itu berat loh. Kalau kita larikan kepada Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Tapi ini merupakan delik aduan. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi melaporkan orang tersebut, maka ancaman hukumannya itu adalah 12 tahun. Berdasarkan pasal 29 ya Undang-Undang ITE yang baru yang direvisi ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata konteks hukum, ini kan suatu pelanggaran hukum sudah. Berkaitan nanti Pak Jokowi mau melaporkan dan tidak, ini sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum yang ancaman hukumannya itu 12 tahun ya. Wuri Baret dari aktivis pergerakan dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yu, kowe muni iki dasarmu apa yu? Wate nyeplak apa piye? Lah kowe iki ndek datane UGM, kalau cuma berdiri depan gerbang itu gimana kamu dapat data? Kamu datangi dekannya, kamu datangi dosennya, kamu datangi TU-nya, tanyakan segala macam data tentang Pak Jokowi. Wong cuma ngarep depan gerbang gitu ngatain abal-abal yo. UGM mengakui oleh abal-abal nggak bakal dapat ijazah. Logikanya di mana? Kamu kan cuma di depan itu gerbang itu, mlebu aja ndak. Siapa yang mengatakan kalau Jokowi boleh balik? Orang UGM siapa? Wong dekannya aja sudah declare memberikan statement resmi dan asli. Lah kowe sopo? Oh, mak betunduk arakno abal-abal. Pakai logika yuk kalau ngomong. Kamu tuh kalau ngomong pinter dulu baru nyekel mic. Nek urung pinter rasa dolanan mic. Percuma informasimu tidak akan terpakai. Ya. Aku ngaku tetangga Pak Jokowi, tetangga sebelah mana saya bolak-balik ke tempat Pak Jokowi nggak ada yang tahu namamu. Kenapa sekarang kamu baru keluar dari dulu? Kamu tanggane harusnya kamu berkeluar dari dulu ketika Pak Jokowi masih wali kota, ngono lho. Kamu harusnya berteriak waktu masih di wali kota. Kalau memang itu palsu. Oh nih, teriak-teriak sana. Oh sekarang harus telat. Beliau nih habis purna tugas lagi teriak-teriak. Ngaten ini, ngaten itu. Ya bos, logikanya. Pakai ininya bu, pakai ininya ya. Jika ingin nanti percuma informasi yang disampaikan itu hoax tahu. Nggak itu isi pinter ya. Jadi goblok ke wong gitu loh. Lek itu pinter. Orang yang mau goblokin itu gak berani mikir 2-3 kali bahkan 1000 kali. Loh itu macam iyalah kon demo panas. Sudah bukan masanya kamu segitu untuk demo wes mbah mulai ngomong putu biar yang muda-muda yang jalan, biar muda-muda yang maju karena MK sudah memberikan keputusan sing ngomong kalau sing maju diberikan kemudahan. Aki-aki ini pulang mah panasan beli jeng kudanan meriang masuk angin ya kuntalannya paramek balik ada ngomong nggak pakai data watanmu gitu tidak akan terbaca. Kamu cerdas dapat kenapa semua datamu tuh ngayal ngawur ngasal. Mau pikir kami bodoh percaya kandang, percaya bacotan muka. Kita paham mana yang harus dipercaya mana tidak. Ya, disayangkan saja. Macam agamis lambene bengis. Ya, nyericis omongan gak jelas. Salam kenal dari saya. Kapan bisa ketemu ini? Ayo, kita debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok Jokowi luar biasa. Jadi guys, si Wuri Baret ini ternyata dia sudah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke polisi. Dan dia sudah menanggapi gitu. Tapi saya nggak peduli, bodoh amat dengan tanggapan dia, dengan omongan dia.
Yang jelas dia harus bertanggung jawab atas ucapannya yang di gedung DPR itu, yang menghalalkan darah dan leher Pak Jokowi sambil mempraktikkan seperti itu. Ini nggak baik. Ini betul-betul sudah kelewatan, ya, sudah tidak manusiawi lagi, bahkan mungkin bertentangan dengan ajaran agama apapun di negeri ini, karena tidak ada satu agama manapun di negeri ini yang menghalalkan darah dan leher seseorang gitu. Ini nggak boleh dibiarkan gitu. Dia harus bertanggung jawab, ya. Tapi saya tidak mau membahas lebih dalam soal itu. Yang membuat saya lucu, kaget, dan nggak nyangka gitu. Ternyata kata si Wuri Baret ini, tim hukum yang akan mendampingi dia itu tim Taka. Tim Taka ini kalau nggak salah ya, mau saya dikoreksi, ini adalah bentukannya Hosinuddin. Aduh, Bu Wuri, apakah nggak ada pengacara lain, Bu? Mohon maaf ya, bukan saya meremehkan Hosinuddin ya. Tapi kita lihatlah selama ini ya, semuanya digoreng-goreng ya. Ujung-ujungnya salah lagi Solo, salah lagi Pak Jokowi. Aduh, ya, ribet dah kalau sama dia, Bu. Ya, cari pengacara lain aja deh. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal darah dan lehernya. Astagfirullah, agak kaget ya teman-teman ya. Saya pas pertama lihat orasinya ibu ini nggak habis pikir sih. Fun fact-nya teman-teman, saya selama 2 periode Presiden Jokowi mimpin, saya nggak pernah milih beliau. Benar-benar nggak pernah milih beliau. Tapi bukan berarti kita boleh menghalalkan darah seorang muslim, sesama muslim. Bapak Presiden Jokowi ini, Presiden ke-7 ya, dia ini seorang muslim teman-teman. Dan udah jelas banget dia menyembah Tuhan yang sama dengan orang muslim kayak saya, Allah, dan mempunyai nabi yang sama yaitu Nabi Muhammad. Jadi hanya karena alasan politik, hanya karena alasan kita nggak setuju dengan kebijakannya, terlalu jauh kalau misalnya kita bilang halal darahnya dan segala rupa ya. Ini udah benar-benar di luar batas. Dan saya rasa ibu ini udah dosa besar ini. Jadi ingatlah Bu, gak semuanya itu tentang politik. Kita harus tetap berpaku pada ajaran-ajaran Islam. Hanya karena beda politik terus kita bisa seenaknya ke orang yang berbeda dengan kita, itu salah sih. Salah banget. Halal darah dan lehernya Jokowi. Biuh terlalu semangat lek berorasi. Memang sampean iki sapa? Panitia agama ta? Kok ngalal-ngalali darahe Pak Jokowi? Emang sampean iku malaikat ta? Sing wis suci ngono, sing gak duwe dosa ngono kuwi? Upamane bojo sampean dingonokne, apa ta bapak sampean dingonokne? Gak loro ta ati sampean? Biuh ya Allah. Padahal sama niku jilbaban loh. Ucapane kok koyo ngono ya Allah. Engko mari ngono lek wis diciduk jare kriminalisasi. Engko jarene kok mari ngono nangis-nangis. Repot musuh wong ngene iki. Kalau kita lihat dari luar, secara fisik, makhluk satu ini tuh sangat-sangat begitu agamis, seolah-olah sangat dekat dengan Tuhan penciptanya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, menelisik lebih dalam lagi, ini sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan, penuh dengan ancaman yang, sekali lagi, ancamannya sangat-sangat mengerikan. Kalau kita balik, Jokowi yang mengancam si makhluk satu ini akan seperti apa responnya? Pasti wah, akan penuh cacian, penuh makian. Ini sudah pembungkaman, ini sudah kriminalisasi dan sebagainya.
kan sama-sama saat ini sama-sama rakyat biasa, sama-sama warga biasa, kan seperti itu. Kalau kita balik, sekali lagi kalau kita balik, responnya akan seperti apa? Pasti akan digoreng-goreng. Ini kriminalisasi. Jika nanti terjadi sesuatu kepada manusia ini, berarti Jokowi pelakunya. Bisa nggak? Kalau terjadi sesuatu kepada Jokowi, kita balik tuh. Si makhluk ini yang seolah-olah dekat dengan penciptanya, itu pelakunya. Bisa nggak kita balik seperti itu? Ngeri. Selamat siang teman-teman sepergerakan, seperjuangan, juga satu frekuensi sebagai anak bangsa yang dimana kita selama ini baru memprihatinkan kondisi yang semakin lama semakin kesini semakin tidak karu-karuan, yang timbul terus dengan bergulirnya waktu pembahasan tentang satu hal yang baru viral dan monohok, yaitu membahas masalah suatu ijazah palsu Bapak Jokowi, di mana selama ini sangat membuat suasana kota Solo, apalagi saya berangkat dari kota Solo, sangat-sangat memprihatinkan, apalagi kondisi selama ini di mana teman-teman yang bergerak untuk memperjuangkan bahwasanya hal yang berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi itu minta di transparan. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa minta transparan. Di manakah tanggung jawab Bapak selama 2 periode selama ini? Kami sebagai masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Solo, berharap bahwasanya ingin meminta atau diperlihatkan biar tidak ada rasa keraguan di mana kondisi keadaan yang selama ini dipertanyakan. 280 juta masyarakat mengharap ijazahnya Pak Jokowi untuk dikasih lihat. Walaupun Pak Jokowi itu merasa siapa loh, jadi merasa nggak berhak. Pak Jokowi itu merasa tidak berhak untuk memperlihatkan. Tapi kita sebagai masyarakat Solo, sebagai warga Solo sangat malu. Dimanapun saya berada selalu ditanyakan, berasal dari mana Mbak? Berasal dari mana Bu? Kalau saya bilang berasal dari kota Solo, luar biasa berita yang beredar, yang berkembang di luaran bahwa Solo itu sebetulnya menjadi kota budaya, kota yang bermartabat, kota yang beradab, berpendidikan. Kenyataannya orang satu di Indonesia yang berasal dari Solo sangat meragukan apa yang dinamakan ijazahnya itu. Saya selalu mendukung atas perjuangan Bapak Roy Suryo, Dr. Tifa, juga Pak Rismon, dan teman-teman saya termasuk semua anggota TPUA dari Jakarta. Saya sangat berharap untuk dikuak sebenarnya ijazah ini asli atau palsu. Saya berharap di Solo pun juga memperjuangkan di Pengadilan Negeri Solo untuk memperjuangkan keberadaan dan kebenaran ijazahnya Pak Jokowi. Sebetulnya saya sebagai warga Solo malu. Kenapa saya malu? Saya sebagai warga Indonesia yang berhak juga menjadikan saya sebagai orang Solo dipertanyakan. Pak Jokowi sebagai tetangganya Mbak Wuri, kenapa berperilaku seperti itu? Walaupun saya menutupi rasa malu saya, tapi toh itu pun suka nggak suka harus saya lakukan. Dan yang bikin saya geram, waktu teman-teman TPUA juga rombongan dari Jakarta, saya memberanikan diri sebagai warga Solo, sebagai tuan rumah untuk mempertanyakan dan silaturahmi di rumahnya Pak Jokowi. Ternyata di situ disambut ratusan orang
preman yang dinamakan alap-alap Jokowi. Berikut solidaritas merah putih yang begitu luar biasa, yang begitu sangat membuat seolah-olah kita tuh apa? Kita tanpa senjata, tanpa apapun, hanya ingin minta melihat. Sebetulnya masalahnya sederhana. Kalau Pak Jokowi memberikan atau mengasih lihat, ini loh ijazah saya, ini loh, dan rasa kegaduhan itu tidak akan terjadi. Bisa dilihat Pak Jokowi tercatat di dalam OCC RPI luar biasa di mata internasional, di mata dunia. Indonesia itu seperti apa hancurnya. Saya malu sebagai seorang warga Indonesia, juga orang Solo. Berikut tetangganya Pak Jokowi berasal dari Solo. Astagfirullahaladzim, malu saya. Karena hal seperti itu ditanyakan, ditunggu 280 juta warga Indonesia menanyakan hal yang serupa mengenai ijazah Pak Jokowi. Ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Dan keberanian teman-teman seperti Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, juga Pak Rismon, juga teman-teman dari TPUA Jakarta, luar biasa. Saya kasih support, dukungan untuk membuka tabir ini seterang-terangnya seperti apa yang warga Indonesia harapkan, terang benderang. Semoga kedepannya Pak Jokowi juga saya berharap Pak Jokowi bisa luluh hatinya, memberi atau membuka ini ijazah saya. Apakah nanti warga Indonesia akan menerima atau tidak, itu berangkat dari Pak Jokowi sendiri. Tanggung jawab Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden dan sekarang menjadi warga sipil biasa. Saya harap seperti saya, seperti teman-teman yang lainnya. Demikian dari saya, semoga terbuka mata hatinya Pak Jokowi. Karena kita jangan merasa berbuat sesuatu itu separuh-separuh atau setengah-tengah. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menguak tabir rahasia yang selama ini dipendam oleh Bapak Jokowi. Demikian dari saya. Terima kasih. Inilah tampang perempuan paling menyedihkan di Republik ini yang sekarang sedang panik luar biasa karena sudah dilaporkan para relawan Pak Jokowi. Saking paniknya sampai gak nafsu makan, sampai kesulitan tidur, atau bahkan sampai kesulitan Dan apesnya lagi dia terciduk oleh wartawan di sebuah lokasi ya. Aduh, apes dah gua. Tadinya mau menghindar dulu, tadinya mau menghilang dulu, ada wartawan. Karena ekspresi dia ketika dihampiri wartawan itu kocak banget gitu, kayak setengah kaget gitu ya. Nyantai aja Mbak Wuri ya, orang wartawan cuma nanya kok ya, ditanya wartawan aja sekagetnya sampai segitunya, apalagi nanti kalau ditanya polisi, diminta keterangan ya perihal orasimu itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini sepertinya ada konferensi pers ya, tapi si Wuri ini sepertinya tidak mau menunjukkan bebenguk alias wajahnya di depan kamera. Karena dia pasti malu ya, sudah bikin heboh dengan orasinya itu. Makanya dia diamnya di belakang terus, tidak mau nyamperin ke konferensi pers itu. Mbak Wuri, ada salam loh dari para netizen. Katanya setelah Wuri Baret dilaporkan oleh para relawan Pak Jokowi, Wuri Baret jadi panik. Saking paniknya sampai malas bedakan. Emangnya netizen itu jeli aja gitu. Ya bukan nggak bedakan sebenarnya, wahai para netizen, tapi tahulah ya, orang yang panik itu ya kadang gitu. Kadang wajahnya itu meskipun bedakan juga tetap aja kisut gitu, karena sudah panik gitu. Paniknya tuh nular ke wajah, ke aura. Nah, jadi Wuri Baret ini dengan terpaksa dan berat hati ya harus merespon pertanyaan dari wartawan perihal orasinya yang sekarang menjadi viral.
dan kita hanya bisa menangkap beberapa kalimat yang keluar dari mulutnya, di mana dia ini mengatakan bahwasanya belum siap speak up. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa nggak bisa speak up? Speak up aja lah. Kemarin waktu orasi itu speak up-nya lancar sekali, tanpa kendala ya, menggebu-gebu. Mana dong tunjukkan Wuri yang pemberani itu, tunjukkan. Mana tunjukkan Wuri yang galak itu, mana tunjukkan Wuri yang sangar itu, gitu. Jangan sekarang seperti kerupuk yang kena air jadi mengkerut, gitu kan. Jangan hanya karena sudah dilaporkan oleh relawan Pak Jokowi, sekarang malah berlagak seperti orang blow on. Lihat aja cara dia ini ketika diwawancara oleh wartawan, kan watados gitu, seperti tidak terjadi apa-apa, santai sekali gitu mukanya itu. Tapi sebenarnya dalam hatinya ku menangis. Nah, di sini Wuri mengatakan bahwa perkaranya ini sudah ditangani oleh lawyernya ya, oleh lawyernya yang di Solo dia serahkan kepada lawyernya yang bernama Andika, sedangkan yang di Jakarta dia serahkan kepada tim Taka. Jadi sepertinya untuk sekarang ini yang melaporkan si Wuri Baret ini ada 2 lokasi, Solo dan Jakarta. Dan Mang Ujang juga sudah menyimak video dari Ibu DJ Anak Jenderal, salah satu relawan Bapak Jokowi yang melaporkan si Wuri ini. Ibu DJ mengatakan bahwasanya memang banyak teman-teman ya, emang banyak yang melaporkan si Wuri Baret ini. Jadi bukan Ibu DJ saja ya. Jadi langkah para relawan Bapak Jokowi itu sudah tepat, sudah bagus ya, untuk menindak perempuan si bedebah ini. Nah, kalau yang di Solo ditangani oleh lawyernya yang bernama Andika, lalu yang di Jakarta ditangani oleh tim Taka. Nah, tim Taka ini ada singkatannya, yaitu Tim Advokasi Kriminalisasi Aktivis. Jadi dia ini, si Wuri ini minta perlindungan kepada lawyer-lawyer yang memang menangani kasus kriminalisasi terhadap aktivis. Tapi Mang Ujang nggak kaget ya, nggak kaget. Pasti dia akan teriak dikriminalisasi. Padahal para relawan Bapak Jokowi itu yang nggak cuma-cuma main lapor, karena udah ada bukti gitu dia melalui video orasinya dia itu kan, udah jelas-jelas. Kecuali kalau dia ini tidak melakukan apa-apa lalu dilaporkan, itu baru kriminalisasi. Koplak. Janganlah kalian ini dijadiin kebiasaan ya, selalu bersembunyi di balik nama aktivis gitu, karena aktivis yang baik itu tidak seperti itu cara orasinya gitu. Oh, aktivis yang baik itu tahu batasan gitu dalam berorasi gitu kan. Orasi yang sehat, yang tertib itu seperti apa? Kalau ini bukan aktivis, ini seperti pemberontak dia. Aura pemberontaknya tuh kuat banget gitu ya dia ini. Tapi ya tahu lah ya, dia kan berkecimplung di organisasi apa gitu kan, yang memang punya dendam kesumat kepada Bapak Jokowi gitu kan. Jadi teman-teman, Mang Ujang himbau dengan sangat ya, atas kecintaan Mang Ujang terhadap mantan Presiden Bapak Haji Joko Widodo, kita sebagai pendukung Bapak Jokowi terus suarakan perkara ini, jangan dikasih lolos perempuan kutu kupret ini ya, Wuri kampret ini, bukan Wuri Baret nih sekarang. Jangan kita biarkan, karena dia ini gambaran penyakit demokrasi teman-teman, penyakit demokrasi. Padahal mereka selama ini yang selalu koar-koar katanya demokrasi rusak, padahal mereka sendiri yang merusak demokrasi gitu. Coba ya lihat seperti apa mereka ketika orasi gitu kan. Bahasa-bahasa mereka ini benar luar biasa sekali gitu kan. Nah, apakah ketika dia sekarang sudah mendapatkan masalah seperti ini, apakah teman-teman seperjuangannya ada membela? Woi, Wuri, apakah teman-teman seperjuanganmu ada membela nggak?
ada melakukan konferensi pers gak menyinggung perihal orasimu? Gak ada kan? Jadi jangan blow on ya, jangan mau dijadiin alat. Jadi kamu ini di sini jadi tumbal akhirnya gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa sih, harus dipertanggungjawabkan. Karena tuh sampai ngeblank lagi ngebahas si Wuri ini. Sampai mana tadi? Iya, pokoknya dia ini harus berani bertanggung jawab, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab gitu teman-teman. Dan kita sebagai pendukung Bapak Jokowi terus suarakan agar dia ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Nah, mungkin segitu saja. Guys, mungkin nama Wuri Baret Hitam yang konon katanya berasal dari Surakarta yang berada dalam gerombolan Roy Suryo dan mewakili emak-emak yang menyatakan kritik-kritik yang tajam, bahkan sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai keadaban dan kesantunan. Dan saya sebagai pengelola YouTuber NKRI berusaha tetap konsisten untuk mencermati berbagai macam statement-statement yang datang dari berbagai kalangan yang kita harus uji berdasarkan etika publik dan sekaligus moralitas publik yang mengedepankan apa yang saya namakan itu sebagai bagian penting dari kekuatan demokrasi, yaitu demokrasi yang deliberatif. Apa itu demokrasi deliberatif? Deliberatif itu berasal dari kata dalam bahasa Latin deliberatio, artinya apapun yang kita omongkan itu memang layak untuk disampaikan, layak untuk diperdengarkan, dan kita hormati itu adalah kebebasan berekspresi. Tetapi kalau dalam menyampaikan ekspresi itu kita tidak mengindahkan apa-apa yang sepatutnya itu adalah isi dari norma dan nilai yang kita hendak junjung bersama sebagai sebuah proses pembelajaran bersama dari demokrasi yang kita hidupi, maka kita sulit untuk menjadi bagian dari mereka-mereka atau kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sehat dan dewasa dalam demokrasi kita. Saya ingin menjadikan pernyataan Wuri Baret Hitam yang katanya berasal dari Solo dan dalam konteks demo di Jakarta di depan kantor atau gedung MPR, DPR, dan DPD RI, ia sudah mengeluarkan kata-kata yang dalam ukuran moralitas publik itu sudah sangat tercela. Dan inilah yang selalu saya ingin peringatkan kepada siapapun. Anda kalau ingin melihat ini sebagai sebuah bagian dari pertempuran atau peperangan dalam menegaskan eksistensi siapapun sebagai partisipan dalam demokrasi, tetapi dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi keadaban, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah menang dalam menjadi kontestan yang dapat mempengaruhi opini publik, dan karena itu opini publik kemudian dapat menyetujui pendapat Anda. Kata Wuri yang menurut saya kontroversial itu adalah ketika ia berteriak-teriak Jokowi dan Gibran harus dienyahkan dari Republik Indonesia. Mungkin syahwat yang terlalu besar libidonya oleh Wuri Baret Hitam ini harus kita sebut sebagai salah satu virus penyakit yang mematikan dalam demokrasi kita. Anda boleh bebas, tetapi kalau kebebasan tanpa kontrol dan tanpa tanggung jawab, maka bukan Pak Jokowi dan Mas Gibran yang dienyahkan. Anda adalah penyakit demokrasi yang harus dienyahkan atau dilenyapkan. Teman-teman, ini adalah kontra narasi saya terhadap syahwat Wuri Baret Hitam yang kita akan jadikan titik tolak dalam diskusi kita kali ini. Diskusi dan titik tolak kita adalah sebuah video atau dua buah video yang saya ingin katakan ini adalah video-video yang sungguh nista kalau kita hendak melihat orang yang bernama Wuri Baret Hitam berikut ini. Kita simak teman-teman apa yang ia katakan tentang Pak Jokowi dan apa yang terjadi di kediaman Pak Jokowi yang saya selalu katakan ini adalah contoh-contoh dari fenomenal
fenomena kultural yang tanpa settingan dan itu natural saja. Kita simak. Sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bis. Bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Tembok Ratapan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat seminggu 3 kali kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung dari berbagai macam kota, baik di luar Jawa, dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana, ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang Oke teman-teman, kita sudahi nonton video pertama yang dikatakan oleh Wuri Baret Hitam ya. Nah, saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk melihat satu postingan ya, yang juga disampaikan dalam akun TikTok Mulyadi, dan ini juga perkataan dari Wuri Baret Hitam. Tetapi sedikit mengulas apa yang dikatakan oleh Wuri tadi ya, Mbak Wuri Baret Hitam, yang ia katakan katanya ya, bahwa semua yang datang ke Masjid Al Zayed di Solo yang terkenal itu, ya Anda harus tahu ya, itu adalah jasa Pak Jokowi. Jadi Anda tidak jujur mengakuinya. Jadi masjid itu ya adalah kontribusi besar, sekalipun itu adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Arab Emirat. Tetapi itu adalah bagian dari capaian-capaian sukses Pak Jokowi. Dan menurut saya Anda harus jujur dan sedikit apresiatif dan positif untuk mengakui bahwa ada yang dihasilkan dari 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Nah, lalu yang menurut saya menarik dalam konteks kita membahas ya isu-isu yang sensitif tentang banyak orang yang ada di sekitar kediaman Pak Jokowi, itu bukan settingan. Jadi tidak ada penggiringan naik bis dari Masjid Al Zayed langsung ke kediaman Pak Jokowi lalu dapat hadiah kaos dan uang amplop 50 atau 100 ribu. Anda sangat nista menurut saya membayangkan sebegitu murahnya ya, dan sebegitu rendahnya Pak Jokowi dalam penilaian Anda. Menurut saya terlalu besar syahwat kebencian ya yang Anda hendak pertontonkan, yang sama sekali itu tidak membuat relawan atau orang-orang yang simpati dan hormat ya kepada Pak Jokowi itu berubah ya. Jadi tidak ada settingan, yang ada adalah natural, dan yang ada adalah betul-betul orang itu datang karena respect, merasa Pak Jokowi itu korban, dizolimi ya oleh Anda-Anda yang mengatasnamakan Anda pejuang kebenaran. Tetapi kalau Anda ya selalu konsisten, saya katakan di awal pengantar saya tadi katakan, kalau selalu Anda memframing dengan kata-kata yang penuh cacian makian, Anda selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu penjahat dan macam-macam ya konstruksi narasi yang Anda bangun, Anda tidak akan pernah ya memenangkan kontestasi ini, mengalahkan Pak Jokowi ya. Jadi perjuangan Anda kalau motivasinya benar ya, Anda harus benar-benar menunjukkan diri dalam konteks menjaga ya keadaban, kesantunan, dan memastikan bahwa apa yang Anda perjuangkan itu benar-benar murni ya, bukan sebuah kepentingan yang lahir dari politik kebencian, politik dendam, dan apalagi itu adalah politik yang penuh dengan cacian makian. Itu adalah cara Anda mempertontonkan bahwa Anda sesungguhnya sudah kalah, karena Anda dikalahkan oleh dendam yang Anda pertontonkan secara vulgar. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan Pak Jokowi?
Yang saya konsisten katakan, ada 3 kekuatan Pak Jokowi dalam etika politiknya. Pertama, politik kebaikan, kedua, kesabaran, dan ketiga adalah memaafkan. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman dan nantikan updatean video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.